Dunia pendidikan tinggi tanah air kini sedang diuji dengan terungkapnya aksi pelecehan seksual di lingkungan kampus. Bahwa kasus kekerasan seksual separah ini dinormalisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya paling sadar hukum. Kampus seharusnya menjadi tempat belajar, tempat untuk tumbuh, dan tempat merasa aman. Tapi sekarang, justru dari ruang itu sendiri muncul ketakutan yang sama. Sobat Pompong, beberapa waktu terakhir kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus terus bermunculan. Dan ini bukan lagi cerita yang disembunyikan. Ini sudah menjadi realita yang mulai berani diungkap. Tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang banyak yang bersuara? Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut lebih dari 800 laporan kekerasan seksual masuk sepanjang tahun 2025. Angka ini bukan kecil, ini bukan 1-2 kasus, ini ratusan cerita dari ruang yang seharusnya paling aman. Dari ratusan laporan, 79 kasus sudah dijatuhi sanksi berat. Bahkan, ada oknum dosen hingga guru besar yang diberhentikan. Artinya apa? Masalahnya nyata, dan pelakunya bukan orang jauh. Bisa teman sendiri, senior, bahkan pihak yang punya kuasa. Disinilah letak persoalannya, relasi kuasa. Ketika nilai bisa dipertaruhkan, ketika posisi bisa dimanfaatkan, korban seringkali memilih diam. Bukan karena tidak ingin melawan, tetapi karena tidak tahu harus kemana. Kalau kita lihat lebih dekat, kasus di kampus pun muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, dari Universitas Indonesia, 16 mahasiswa Fakultas Hukum melakukan pelecehan seksual verbal yang berawal dari percakapan di grup internal dan kemudian tersebar di media sosial. Kedua, dari Universitas Padjadjaran, seorang guru besar melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa program pertukaran. Dan kasus ini mencuat setelah viral di media sosial. Ketiga, dari Institut Teknologi Bandung, sebuah penampilan mahasiswa menuai sorotan karena lirik lagu yang dinilai merendahkan perempuan. Di ketiga kasus ini, bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk verbal, ada yang melibatkan relasi kuasa, dan ada yang muncul dari budaya di lingkungan kampus. Secara hukum, sebenarnya negara sudah punya payung lewat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Aturan ini menjamin korban, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, sampai pemulihan psikologis. Tapi masalahnya bukan cuma di aturan, karena di lapangan yang sering terjadi justru sebaliknya. Korban masih merasa takut, masih diragukan, bahkan kadang disalahkan. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida menyebut penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan aturan, karena ada budaya yang ikut bermain. Budaya yang masih melihat korban sebagai pihak yang salah, budaya yang lebih menjaga nama baik institusi daripada keberanian untuk mengungkap kebenaran. Dan kalau budaya ini tidak berubah, maka hukum hanya akan menjadi tulisan, bukan perlindungan. Teropong juga sempat melempar pertanyaan ke publik. Menurut kalian, kenapa kasus seperti ini terus terjadi di lingkungan kampus? Hasilnya 33% responden menilai sistem perlindungan di kampus masih lemah. Namun, 67% lainnya mengatakan masalah utamanya adalah tidak jelasnya tempat melapor. Ketika kampus tidak bertindak tegas, artinya lebih dari setengah responden merasa masalahnya bukan hanya pada aturan, tetapi pada keberanian sistem untuk melindungi. Saat korban tidak tahu harus berbicara kepada siapa, saat laporan tidak ditindaklanjuti, saat pelaku tetap berada di ruang yang sama, maka yang hilang bukan hanya rasa aman, tetapi juga kepercayaan. Padahal, kampus seharusnya bukan tempat yang membuat seseorang takut untuk belajar. Ini bukan sekedar isu hukum, ini soal kemanusiaan. Karena ketika satu korban memilih diam, bisa jadi ada banyak korban lain yang ikut terkubur. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kampus benar-benar siap menjadi ruang aman?
Atau kita hanya sedang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena membicarakan ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan tidak ada lagi yang harus diam dengan sendirian. Saya, Winda Saidah, pamit. Sampai jumpa di Bedah Isu selanjutnya. Salam Pers Mahasiswa.